benar-benar bersiap betul. Jadi kalau eh, kita tidak bersiap, ya ya akan bahaya. Mungkin yang di belakang-belakang. Ada. Iya, silakan. Iya, Sinambi ya. Eh, jadi memang kalau kita bicara dalam konteks Tuban sekarang gitu ya, Tuban sekarang itu kita harus benar-benar bersiap betul. Jadi kalau eh, kita tidak bersiap, ya ya akan bahaya. Bahayanya di sini. Kalau industri-industri besar itu sudah operasional, bahkan proses pembangunan itu berjalan, ya. Di Tuban itu apa sih yang nggak ada? Apa yang nggak ada di Tuban? Semuanya ada di Tuban. Kalau saya katakan itu apa namanya? Di Tuban itu kalau kita katakan itu sebenarnya yang nggak ada itu cuma satu aja. Apa? Cuma apa namanya gurun pasir. Gurun pasir. Artinya itu sebenarnya Tuban itu apa yang nggak punya? Minyak ada, Ya. gas ada, Gas ya kan? ada. Terus kemudian apa istilahnya Pertanian, itu? sektor pertanian. Ya pertanian ada. Terus kemudian tambang banyak. Laut punya. Terus kemudian banyak sekali secara potensi itu. Dan hari ini itu potensi yang banyak itu menghadirkan banyak industri besar di Tuban. Iya. Ya kan? Dan itu levelnya nasional, bahkan internasional, asing gitu ya. Misalnya yang terbaru yang kalau yang ini yang Rosneft itu. Nah, itu pada akhirnya nanti otomatis akan terjadi yang namanya ketika orang lain muncul, orang asing ada, terjadi yang namanya benturan budaya. Benturan budaya. Dan ketika kita bicara benturan budaya, maka otomatis akan berdampak kepada sosiokultural Masyarakat Tuban ya. Iya, masyarakat Tuban itu sendiri. Dan kalau kita bicara industri pun, pasti penopang ekonominya orang industri itu, kalau orang perusahaan itu, apa sih yang ada dalam benaknya itu kan? Kalau orang yang ada di perusahaan itu dalam benaknya itu kan isinya pekerjaan, setelah itu suntuk. Setelah suntuk apa yang dicari? Healing. Iya, healing, wisata, hiburan dan seterusnya. Nah, sehingga dari situ ketika industri jalan berpotensi akan memunculkan potensi wisata-wisata, hiburan-hiburan semacam itu. Nah, ketika itu terjadi, maka sangat mungkin terjadi yaitu hidupnya wisata-wisata yang tidak sesuai dengan istilah syar'i dan seterusnya begitu. Nah, karena itu yang ingin saya ingatkan adalah penting bagi kita untuk menguatkan, membentengi ya diri kita di dalam konteks tadi itu. Ketika peradaban-peradaban yang mungkin berbenturan itu, yang pada akhirnya berpotensi akan berbenturan itu kita sudah relatif lebih siap. Dan kalau bisa ya bukan kita yang terpengaruh, tapi kita yang mempengaruhi. Gitu. Oke, ya. Tadi sedikit info dari Kang Gordi bahwa Tuban itu memang kemarin habis saya juga diskusi dengan beberapa orang juga di Tuban. Proyeksinya memang dari pemerintahan hari ini tuh akan diarahkan menjadi kota industri, ya, yang itu levelnya nasional kan, ya, bahkan internasional gitu kan. Karena kita tahu di Gresik itu sudah dibangun smelter Freeport itu juga sudah gitu tuh. Dan kita tahu arah pembangunan pemerintah hari ini memang hilirisasi tambang itu akan dilakukan, sehingga itu akan memperbanyak pabrik ya, smelter dan lain sebagainya itu akan dibangun ya. Smelter itu semacam pabrik untuk pemurnian ya, refining dari bahan tambang. Jadi nanti saya dapat info juga dengar itu Rosneft itu kan 40.000 orang nanti ya, akan menyerap 40.000
tenaga kerja. Sehingga nanti apa? Akan ada 40.000 orang, ya. Anggaplah misalnya 50% pendatang saja sudah 20.000. Itu pada saat operasional Mas Andi. Ya. Pada saat konstruksinya itu 130.000. 130.000 pada saat konstruksi. Ya, jadi itu potensi terjadi akulturasi budaya yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai putra Tuban, maka hendaknya seperti apa yang dikatakan oleh Kang Kuli tadi, apa? Menyiapkan diri. Jangan sampai kita dipengaruhi. Gitu kan. Kalau dipengaruhi baik sih nggak masalah, gitu kan. Kalau pengaruhnya buruk kan repot. Gitu. Mungkin itu ya dari teman-teman yang ditanyakan. Halo, cek, masih hidup semua. Kalau nggak ada saya tutup ini. Ada? Ada? Ya, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan saja, ini sudah jam setengah 10 ya. Jadi mungkin saya minta closing statementnya dari Kang Kordi terkait dengan, kalau tadi disampaikan di awal bahwa ketika kita mempelajari sejarah itu hendaknya kita mengambil hikmah, gitu kan. Apa sih kemudian hikmah yang bisa diambil dari kita belajar sejarah? Nah, maka hari ini ya seperti biasa kita minta closing statementnya dari narasumber kita terkait dengan sejarah Tuban ya. Nasihat-nasihatnya untuk kemudian ke depan kita sebagai generasi penerus Tuban ya. Ini kita harus ngapain gitu nih. Itu terakhir Kang mungkin sebagai closing statementnya. Baik Mas Andi, terima kasih. Jadi saya kira saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama tentang pentingnya kita belajar sejarah. Itu kedudukannya itu ya. Jadi yang pertama bahwa pentingnya kita belajar sejarah, ya, ya sejarah apapun itu. Tapi tentu khusus harus kita selesaikan dulu sejarah Rasulullah ya, karena sirah Nabi itu penting dan itu yang memang inspirasi tanpa batas, inspirasi tiada henti itu dari sirah Nabi itu, dari sejarah Nabi itu. Jadi kalau sedang suntuk, ya, sedang gabut, sedang galau, sedang apa lagi? Itu bacalah sirah Nabi, pasti semangat lagi. Nah itu kalau saya ngericas diri sendiri tuh gitu. Ya, intermezzo. Kemudian yang kedua bahwa pentingnya mempelajari sejarah itu adalah dalam rangka untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan sekaligus dari situ kita pada akhirnya kemudian apa yang harus kita lakukan berkaca dari sejarah yang kita belajar tadi dalam hal apapun gitu. Nah kemudian yang terakhir dalam konteks kita generasi muda ini, kalau kita bicara konteks Tuban itu, maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semuanya sebagai orang Tuban atau orang yang berdomisili di Tuban, ya, mari kita lanjutkan prestasi emas yang sudah diukir, gitu ya. Prestasi emas yang sudah diukir oleh beliau-beliau para wali, ya, aulia, ya, yang sudah menorehkan tinta emas, dan Pak Insya Allah beliau itu sudah mendapatkan kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kalau tadi saya sampaikan bahwa beliau Sunan Bonang itu pada saat hidupnya itu menebar manfaat begitu rupa, beliau sudah wafat masih menebarkan manfaat begitu rupa. Nah sehingga kita pun mari kita tanamkan dalam diri kita untuk juga bermindset yang sama itu. Sehingga kita di dalam hidup kita itu menjadi orang yang manfaat, ya, dan dengan itu maka kemudian wafat kita pun masih ada manfaat yang bisa kita berikan. Artinya apa? Ada pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah saya kira amalan itu ya sebagaimana amalannya para
para nabi, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para ulama salafus soleh, dan dilanjutkan oleh para ulama itu, ya itulah yang kemudian bisa kita tiru gitu ya. Karena dengan dakwah itulah kemudian Sunan Bonang itu mendapatkan kedudukan yang utama, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena dakwah itulah kemudian para wali songo itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah wafat. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair untuk Kang Kordi yang sudah menyampaikan sharingnya pada malam hari ini ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Kang Kordi, insya Allah itu jelas apa yang harus kita lakukan ya. Bahwa ketika kemudian ada perkataan bahwa sejarah itu akan berulang, maka kayaknya kita nggak perlu mempertanyakan itu berulang atau enggak sejarah, tapi harus memastikan diri kita bahwa kita akan mengulangi sejarah ya. Mengulangi sejarah apa? Sejarah bagaimana kontribusi terhadap dakwah Islam. Ya, insya Allah kita yang di sini sedang berproses untuk kemudian sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Sedikit apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai kontribusi yang bisa kita berikan ya. Makanya makanya dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan ke utamanya tim ngafe ya, bahwa kita itu berkontribusi semaksimal mungkin lah gitu kan, bahwa apa yang bisa antum lakukan, antum bisa desain, antum buat code gitu kan, saya bilang antum bisa video, antum buat video, antum bisa elektronik, antum benerin sound, nah misalnya gitu tuh gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan insya Allah itu menjadi bernilai gitu. Karena apa? Karena para pahlawan, orang-orang yang tercatat dalam sejarah itu yang kita ingat bukan ke orangnya tapi jasa-jasanya ya, apa yang dilakukan ketika masih hidup ya. Kita mengingat Soekarno itu bukan karena Soekarnonya, tapi apa? Karena perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan Sunan Bonang, lalu kemudian Asmara Koti dan sebagainya. Itu yang kita ingat dengan jasa-jasanya, bukan orangnya gitu kan. Artinya apa? Kalau kita nggak punya jasa, maka kita akan tidak akan diingat dalam sejarah. Dan mungkin itu ya terkait dengan program Taskim seperti biasanya saya menawarkan buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan running, ada 6 orang ya yang sudah daftar untuk program Tasgimnya. Insya Allah bulan ini ya, paling lambat akhir kita mulai jalan lagi. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang tertarik, ada yang minat, silakan bisa ngobrol pasca ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya ya. Sekali lagi jazakallahu khair untuk Kang Kordi pada malam hari sudah menemani kita. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sampai ketemu di 2 pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.